Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas tentang gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang potensial listrik. Kita akan mulai dari sebuah kisah. Alkisah ada sebutir muatan positif. Ketika dia sendirian, maka tidak akan terjadi apa-apa. Yang terjadi hanyalah kehampaan. Beda cerita kalau autornya tiba-tiba ngasih sebutir muatan positif yang lain. Maka, apa yang terjadi? Berdasarkan pemahamanmu sebelumnya, tentu kamu akan menyatakan bahwa kalau ada muatan positif ketemu dengan muatan positif, maka yang terjadi adalah ada interaksi, ada gaya berupa gaya saling tolak-menolak yang kita sebut sebagai gaya Coulomb. Si muatan kedua tadi, katakanlah kita beri dia nama ini Q, ini Q0. Ini muatan sumbernya, ini muatan ujinya. Nah, muatan ujinya oleh muatan sumber dia ditolak mentah-mentah nih dengan gaya F, yaitu gaya Coulomb. Jika tadi keduanya pada posisi R, di sini ya, katakanlah ini R yang pertama, maka karena ada interaksi berupa dorongan, tentu saja si Q0 ini ditolak menjauh. Katakanlah Q0 ini jadi di sini. Nih, jadi di sini nih muatan positifnya. Maka jaraknya berubah ya. Jaraknya katakanlah berubah jadi R2. Nah, untuk merubah si muatan uji dari posisi dekat menjadi posisi jauh, tentu saja ada sebuah usaha ya. Pertanyaannya, berapakah usahanya untuk mendorong jauh-jauh itu? Kita bisa cari. Mari kita urai ceritanya. Usaha dari posisi pertama ke posisi kedua sama dengan kita sudah tahu dari dulu bahwa usaha itu adalah gaya kali perpindahan ya. Maka usaha sama juga dengan usaha oleh gaya Coulomb atau usaha listrik di sini, yaitu gaya kali perpindahan. Perpindahan di sini diwakilkan oleh perubahan kedudukan ya, dari R1 menjadi R2, yaitu delta R. Maka usahanya sama dengan, nah di sini karena kita lihat ketika dia berpindah, dia agak menjauh, gayanya kan berubah. Gayanya mengecil ya, karena posisinya menjauh. Mengecil. Padahal R-nya berubah. Tentu saja kita tidak bisa selesaikan hanya dengan begini saja. Karena ada perubahan yang terus-menerus, F-nya di sini tidak tetap dan R-nya di sini juga tidak tetap, maka persamaan ini dapat kita selesaikan dengan cara mengintegralkan F dr atau gaya Coulomb-nya kita integralkan terhadap R dari posisi R1 sampai posisi R2. Integral F terhadap dr dari R1 sampai R2 kita uraikan F-nya. F itu adalah K kali Q1 kali Q2, di mana Q1-nya adalah muatan sumber Q, Q2-nya adalah muatan uji Q0 per R kuadrat. Gini kan ya? dr. Kita lanjutkan di sampingnya sama dengan integral persamaan ini terhadap dr, maka K, Q, dan Q0 kan tidak mengandung R, maka kita anggap dia konstanta, lempar keluar. K, Q, Q0, integral R1 sampai R2 dari 1/r kuadrat dr. Kita lanjutkan di bawahnya. Maka W12 sama dengan K
Q0 integral R1 sampai R2 seper R kuadrat, sama artinya dengan R pangkat min 2 dr ya. Wah, makin seru nih ceritanya. Maka K Q0 integral dari R pangkat min 2. Mengingatkan, kamu pasti masih ingat integral. Misal kita punya sebuah fungsi AT pangkat N, kita integralkan terhadap T. Maka kalau diintegralkan terhadap T, dia akan berubah menjadi A-nya, karena dia konstanta, dia tetap. T variabelnya tetap. Pangkatnya bertambah 1 per pangkat plus 1. Masih ingat ini ya? Nah, kita lanjutkan. Maka kalau R pangkat min 2, ini kalau diintegralkan menjadi R pangkatnya ditambah 1 per pangkat plus 1. Karena ini sudah dikeluarkan integralnya, maka sudah nggak ada cacing-cacingnya lagi ya. Kita sesuaikan batasnya dari R1 sampai R2. Maka usahanya sama dengan K Q0 kali ini R pangkat min 1 per min 1 dari R1 sampai R2, sama dengan K Q0 ini berarti minnya naik lempar keluar ya. Nah, di sini ini pangkat min 1 berarti seper R gini dari R1 sampai R2. Maka W-nya sama dengan min K Q0. Nah, kita masukkan batasnya dari seper R2 dikurangi seper R1. Tara, ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, ini ceritanya. Akhirnya mereka berdua melahirkan seorang anak yang ganteng dan cantik. Usaha. Lalu ceritanya, kalau misalnya tiba-tiba muncul seorang pengganggu, kita kembali ke gambar kita yang tadi. Sinetron kalau nggak ada antagonisnya kan jadi nggak asik tuh ya. Ceritanya nih, aslinya begini. Ketika ini berdua mereka berdekatan, maka muncul gaya Coulomb yang berusaha mendorong, maka di situ ada energi yang tersimpan yang membuat dia bisa jadi kedorong. Energi apakah itu energi yang tersimpan? Yaitu energi potensial listrik. Potensi, ingat, potensi itu yang tersimpan. Katakanlah saya tulis di sini. Muncul energi potensial listrik di posisi pertama sebelum dia bergerak di posisi kedua. Di sini ada energi potensial. Padahal kita tahu energi potensial itu punya teman dekat yang namanya energi kinetik. Di mana ada energi potensial, maka ada energi kinetik juga. Karena mereka disebut sebagai energi mekanik. Kita juga tahu hukum kekalan energi, bahwa energi itu kekal, energi mekanik itu kekal di posisi 1 maupun posisi 2. Maka EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Apa artinya? Nah gini, ketika di posisi pertama, apakah si Q0 sudah ditolak menjauh? Belum. Maka di sini baru ada energi potensial. Di sini energi kinetiknya 0. Lalu ketika kemudian ini kedorong menjauh, maka energi potensialnya tentu saja semakin lemah ya. Karena semakin jauh dari sumber, energi potensial menurun, maka pasti ada sesuatu yang meningkat, yaitu energi kinetiknya. Di sini energi kinetik meningkat. Semakin energi potensialnya menurun, semakin jauh, justru semakin besar energi kinetiknya, semakin cepat gerakannya. Lucu ya?
Dia mulai melambat, nah, semakin jauh dia semakin cepat, sampai kecepatan yang sangat tinggi di titik tak hingga. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, berapakah besar usaha yang kita butuhkan untuk membuat si muatan ini geraknya jangan cepet-cepet deh. Geraknya dibuat stabil begitu, kecepatannya tetap V, artinya harus ada suatu gaya yang menahan ya. Nah, gaya yang menahan, karena dia menahan gaya Coulomb, maka arahnya ke sana. Nah, sehingga pertanyaannya, berapakah usaha si antagonis ini? Usahanya kita sebut sebagai usaha oleh gaya eksternal atau usaha eksternal. Sehingga usaha eksternalnya sebesar, tentu saja dia melawan usaha oleh gaya Coulomb ya, atau Wx juga boleh, sesukamu, saya W aja. Ini sama dengan melawan W12, melawan W usaha oleh gaya Coulomb. Maka usahanya sebesar ya ini min jadinya plus Q0 kalikan 1/R2 min 1/R1. Ini adalah usaha eksternalnya.